Coba kalian ngerti. Satu, dua, tiga, terus dua, sembilan. Satu, dua, tiga, terus sembilan. Sudah bagus. Coba berani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Subhanallah wa kedua Yayasan Bukti Kota Kediri beserta sekretaris dan seluruh pengurus penggagas dan pendiri Yayasan Bukti Kediri untuk kita alumni kantor Kementerian Agama. Kepala kita Sandi Zamsulabu, kepala kita sebagai penasehat sekaligus alumni kantor Kementerian Agama beberapa sumber kebaran keselamatan bersama-sama Bapak Ketua ini para pejabat Ibu Dia Bapak Bupati, kami Ibu Asisten, Bapak Pengawas dan seluruh pengawas Kabupaten Kediri, Bapak-bapak dan Ibu Kepala Sakit, ada berasal dari Negeri 1, dari Negeri 2, seluruh kepala-kepala sekolah di bawah Yayasan Bukti Kabupaten Kediri, setingkat Madrasah Ibtidaiyah, setingkat Sanawiyah, setingkat Aliyah, seluruh para orang wali yang telah mendapatkan pada hari ini yang sempat hadir dalam menyaksikan anak-anaknya dalam acara yang sangat besar ini. Demikian juga secara khusus untuk anak-anak yang sudah kita pada hari ini. Madrasah Madrasah Indonesia ini adalah merupakan lembaga pendidikan yang paling kedua di Indonesia. Madrasah lebih dahulu lahir daripada Indonesia. Umumnya madrasah seiring dengan lahirnya Nusantara. Maka dapat dikatakan bahwa madrasah adalah tiang tua kebesaran Nusantara dan negara Republik Indonesia. Itulah sehingga madrasah itu dikatakan sebagai indigenous school, sekolah aslinya bangsa Indonesia.
pemerintah baik pada masa kolonial sampai kepada terbentuknya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pertama nomor 1 tahun 2000 tahun 1999, satu di antara tesis bahwa pemerintah bertanggung jawab dan perhatian dalam memajukan dan meningkatkan sekolah-sekolah agama. Walaupun sebenarnya teman-teman sekalian, ini saya berdoa kepada para orang tua ini juga supaya kita bisa membangun rasa kepemilikan terhadap grup ini. Sejak tahun 2009, yang merupakan USPN yang paling pertama, itu jika bekerja dalam rangka untuk menjembatani antara madrasah dan pondok pesantren yang tidak tercantum sebagai urusan pemerintahan kolonial. Maka dalam rangka untuk mengakselerasi antara tanggung jawab pemerintah kepada sekolah-sekolah dan kepada madrasah, maka lahirnya undang-undang ini. Satu di antaranya adalah pemerintah berkewajiban untuk memberikan perhatian kepada sekolah negeri, kepada sekolah umum, maka demikian juga pemerintah berkewajiban memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah agama. Tapi tidak sampai di situ. Sejak tahun 50 sampai tahun 75 itu madrasah masih dianggap sebagai madrasah periferial, sekolah pinggiran, sekolah yang tidak harus dibantu oleh pemerintah, karena memang secara historis madrasah itu aslinya madrasah itu ada di desa, ada di kampung, bukan di kota. Tidak ada kecamatan di Indonesia ini yang tidak ada madrasahnya. Madrasah itu mengiringi kampung, mengiringi kecamatan, mengiringi kabupaten, mengiringi provinsi, ibarat sebuah nyamuk yang tidak pernah berhenti, berputar, berjalan. Nanti lahirnya surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri. Madrasah itu memiliki status ekuivalensi dengan sekolah-sekolah lain, sehingga pemerintah sedikit demi sedikit memberikan bantuan kepada madrasah, sekaligus memberikan bantuan, tetapi bantuan yang tidak seperti dengan sekolah-sekolah ini, dengan sekolah-sekolah masih dianggap sebagai sekolah yang statusnya belum selevel dengan sekolah-sekolah lain. Pada konteks inilah beberapa ideologi kita, pemikir kita itu mencoba membangun kolaborasi bagaimana agar supaya sekolah-sekolah madrasah ini, sekolah-sekolah agama ini itu mendapat perhatian dari pemerintah, sekaligus sekolah-sekolah agama ini itu menjadi jembatan menuju dunia modernitas. Maka lahirlah gagasan Muhammad Natsir untuk menggabungkan antara sekolah pendidikan umum dengan sekolah agama yang kita namakan Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam Indonesia, yang dilahirkan pada tanggal 3 Maret tahun 1900 di Jawa Barat. Sesungguhnya secara organisasi grup ini lebih maju daripada dengan yang lain, karena apa? Dasarnya pada ini adalah melahirkan sekolah yang modern yang berpadu antara bahasa Inggris, matematika, dan ilmu-ilmu agama. Di mana ketika itu hampir seluruh sekolah agama itu kan tidak mau memberikan porsi pendidikan dalam madrasahnya, dalam sekolahnya, sehingga dengan hanya grup ini merupakan sebuah terobosan bahwa madrasah
ketika terjadi musibah politik dari 25 partai politik menjadi 9, di mana partai-partai Islam itu berfungsi menjadi PP, NU masuk ke PP, Parmusi masuk ke PP, Serikat Islam masuk ke PP, apa lagi? Salah satu kebijakan pemerintah secara teknis dalam rangka membangun kekuatan politik, maka seluruh organisasi Islam yang terkafar dalam partai Persatuan Pembangunan ini itu diambil, diusahakan bergabung dengan Golkar. Inilah cikal bakalnya sehingga UPI itu masuk dalam Golkar. Karena ketika itu tanda menarik antara kekuasaan dengan masyarakat Islam, di mana ketika itu UPI punya basis massa Islam yang sangat besar, sehingga atas dasar pertimbangan Sudomo selaku Menteri Politik ketika itu menyampaikan kepada Soeharto agar supaya UPI ini harus dimasukkan sebagai badan otonom dari Partai Golkar yang menjadi penguasa ketika itu. Disinilah puncak kemajuan UPI sehingga mereka mendapat fasilitas, bantuan, perhatian dari negara yang tidak bisa dilihat sampai pada hari ini. Sebagai sebuah organisasi pasti ibarat ombak, pasang surut. Ketika terjadi reformasi, kekuasaan baru sudah berubah, maka kembali UPI ini dididik oleh masyarakat, sehingga jalan UPI ini menurut sebagian orang antara hidup dan tidak mati juga. Kalau ini dengan demikian Mas sekalian, saya kira UPI ini sebagai sebuah organisasi, mari kita berpikir untuk memiliki secara bersama-sama. Mari seluruh stakeholder yang hadir pada siang hari ini, baik sebagai pengurus maupun sebagai guru, sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, terlebih selaku orang tua siswa di UPI ini, mari kita bangun konsorsium bersama-sama untuk kembali menjadikan UPI sebagai gerakan pembaharuan pendidikan agama Islam di Kabupaten Majene. Dan itu ada jalannya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, bahwa salah satu pintu masuknya masyarakat, tokoh agama, tokoh politik dalam memajukan sebuah lembaga pendidikan swasta adalah dengan terbentuknya Komite Pendidikan Madrasah, Komite Madrasah Tingkat LI, Komite Madrasah Sanawiyah, dan Komite Pendidikan Akhir. Apa artinya itu Mas sekalian? Perhatikan ini. Artinya adalah masyarakat selaku pemilik madrasah asli, di mana madrasah lahir dari rahim masyarakat, tidak harus membiarkan anaknya itu berjalan secara sendiri-sendiri. Tidak harus membiarkan anaknya itu berkembang secara organisasi tanpa keterlibatan kita. Rapatnya itu dia dari kereta api dan dua di Palembang. Kalau tidak ada keterlibatan orang tua masyarakat sebagai pemilik sekolah, sebagai rakyat madrasah ke dalam organisasi UPI ini, maka ibaratnya dari kereta api kita berjalan secara bersama-sama, tapi kita adalah bertemu dalam sebuah tempat yang arah berbicara. Oleh karena itu, saatnya UPI harus bergerak bangkit kembali dengan sumber daya pengurus yang dimiliki dan sumber daya manusia sivitas akademik yang dimiliki. Mari
kita kembali menerapkan sejarah UPI ini sebagai sebuah lembaga pendidikan agama yang bisa menentukan masa depan negara Islam di Kabupaten Banjar di masa akan datang ini. Bagaimana caranya? Mari kita buat rapat dan pertemuan. Minimal ada langkah sedikit yang kita bisa lakukan untuk berpikir bagaimana menerbitkan wajah guru ke depan. Saya ini sebagai kepala pertenagaan Pak, tidak ada yang tidak bisa saya lakukan kalau kita bersama-sama. Karena apa? Saya ini tidak kepala kantor yang disuruh. Saya tidak kepala kantor yang turun ke lapangan. Tidak kepala kantor yang tidak manja, duduk di meja, duduk datanya tanda tangan. Tapi saya lebih suka untuk turun ke lapangan dalam rangka rekonstruksi pemahaman masyarakat akan pentingnya madrasah di tengah-tengah masyarakat dan semua masyarakat. Demikian juga DDI ini harus mampu berjalan secara baik agar supaya kontribusi organisasi Islam DDI dan UPI dan lain-lain sebagai Muhammadiyah Nahdlatul Ulama tidak hanya dinikmati oleh para pendahulu kita, tetapi kita juga berhak untuk menikmati apalagi anak-anak kita di masa depan lebih bawah sekali. Pendidikan agama ini semakin penting. Oleh karena apa? Tempat anak-anak kita untuk belajar agama ini itu dimungkinkan hanya di tempat masjid dan madrasah. Kenapa demikian? Oleh karena apa? Porsi pendidikan agama di sekolah umum itu hanya 3 jam dalam 1 minggu. 3 jam dalam 1 minggu. Demikian juga rumah tempat tinggal kita bersama dengan anak-anak ini tidak mampu merepresentasikan sebagai sekolah dengan agama bagi anak-anak kita. Itulah sehingga itu dialami Menisahkan tidak alur guru mengaji, ia ada sama lagi. Nasab mengapai dia sibuk dengan kehidupan dunianya bapak sekalian. Dia orang mengaji pendoyata dan lupa ngaji, oloyata dan lupa ngaji, sedoyata dan lupa ngaji, kan kisah dan lupa ngaji. Nasab mengapai ingatan iman, ingatan agama, ingatan bilal, ingatan hati. Saya kemarin kesempatan di Korpus Suleka untuk membantu lain-lain. Kita tidak dapat nemo, itu belum pasal ini. Pemateri masuk ini tidak dapat sekali. Maka di sini juga anak-anak kita sekarang ini, Bapak Ibu, itu hidup dalam dunia. Sebuah karya ilmiah yang sampai kepada kita bahwa prosentase anak-anak didik kita usia SD, apalagi SMP, apalagi SMA, itu menonton HP sekitar 15 jam dalam 1 hari 1 malam. Sebuah pendangan sangat berbeda. Mau anak kecil, anak SD, SMP, saya matunggal dan minta itu. Walau ini orang olahraga, saya membawa HP. Pencukupan kejiblonan, mau didapur waktu gelatih HP, mau mati waktu gelatih HP, mau nama sasa waktu gelatih HP, mau lepas waktu gelatih HP. Ide saya betul dulu, tuna salam mana, nasab mengapai, sincur ni pasal di bawah. Pentingnya HP, ingatan suara HP, ingatan saya kembali. Padahal apa ni minimal sebelumnya apa kabar. Maka dalam tangga seperti ini, mari kita kembali melanjutkan pada pendidikan agama. Lembaga ini bukan miliknya UPI.
Madrasah negeri itu bukan milik KDDI. Madrasah negeri itu bukan milik Kementerian Agama, tapi itu miliknya masyarakat Islam yang ada pada tempat itu. Kebetulan saja sebuah sekolah madrasah tidak akan mendapat bantuan dari negara dan tidak akan mendapat bantuan dari negara tanpa ada yayasannya, tanpa ada badan hukumnya, tanpa ada organisasinya, sehingga kepengurusan dalam yayasan ini adalah ibaratnya panitia pembangunan masjid yang setiap saat boleh diganti kalau sudah sampai masanya. Dan itu bukan milik yayasan. Namun tanggung jawab secara organisasi teknis kita serahkan kepada pengurus yayasan. Secara hakikat madrasah itu adalah milik umat Islam secara bersama-sama. Saya kira inilah barangkali yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada panitia proyek besar penempatan bumi ini yang telah datang membawa undangan sangat terhormat ke ruangan saya sejak kurang lebih 1 bulan lalu. Dan saya katakan bahwa segera humas catat undangan ini merupakan undangan yang paling terhormat di sepanjang sekian banyak negara saya. Undangan yang paling penting, undangan yang paling istimewa, sehingga tadi pagi ini saya harus bergantung jadwal pertemuan saya dengan orang-orang Jakarta, harus minta izin untuk segera dapat waktu datang di sini. Intinya satu, teman-teman sekalian, mari kita bangun semangat rasa kepemilikan terhadap seluruh madrasah-madrasah swasta di tempat kita, baik itu UPI, DDI, dan Muhammadiyah. Karena apa? Ibarat sebuah perahu dan pelaku, tidak ada lagi yang kita bisa harap untuk bisa membawa kado istimewa bagi generasi Islam dan bangsa masa depan, kalau bukan lewat pendidikan swasta dan pemerintah. Saya kira ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus yayasan, kepada kakak senior saya, Samsul Abdul Mas Barat, dan seluruh sekretaris akademika UPI, kepada majelis, juga kepada ketua pengawas, kepada Bapak Managuni, kepada Pak Bupati, ini Pak Bupati Hali. Ini suara UPI ini sekitar 700 orang bersama dengan siswa-siswanya. Ya. Saya kira ini sebuah harga yang sangat mahal ini. Harga yang sangat mahal, dan suara itu jangan diperbutkan. Kalau masa-masa pemilu kita sudah harus datang pada hari ini dalam rangka memperlihatkan wajah bahwa saya adalah jemput dan saya adalah jemput. Yang jelas bukti itu adalah miliknya pada Kementerian Agama. Saya akhiri. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Kabupaten Masjid, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Masjid, kepada Bapak Ilmuwan Disma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. La in sakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
terhormat Dandim 1401 Majene, terima kasih telah hadir. Yang kita muliakan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Majene, terima kasih telah memberikan petua. Yang saya hormati dan saya cintai Ketua Yayasan Gupi Kabupaten Majene beserta seluruh jajaran yang sempat mendampingi. Yang saya hormati Ketua Forum Madrasah Yayasan Gupi Kabupaten Majene beserta seluruh jajaran, para pendidik, para pengawas, para orang tua, khususnya kepada generasi Al-Quran yang kita cintai dan kita banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekitar 20 menit yang akan datang, insya Allah akan ada panggilan yang disebut dengan panggilan azan. Jika panggilan azan sudah berkumandang, maka diharapkan kepada kita semua untuk beristirahat sejenak, untuk mengakui bahwa keagungan Allah kita ditugaskan untuk wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dari pemerintah Kabupaten Majene, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekretaris Daerah. Mereka tentu merasa bangga bahwa Gupi adalah merupakan satu lembaga pendidikan yang belum lahir di Indonesia telah memegang peranan yang sangat penting. Jangan ditunggu bantuan pemerintah. Yang jelas kita diingatkan bahwa kita diminta untuk turut serta dalam rangka mewujudkan bagaimana yang dibacakan oleh korek kita tadi pada saat membuka kegiatan dengan membawa surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kelompok manusia, yaitu manusia yang beriman mulai dari canak-canak dan orang yang berilmu pengetahuan di antara kita semua. Oleh karena demikian, permohonan maaf dari pimpinan kami bahwa kegiatan ini tidak ada kesengajaan untuk diikuti, melainkan mereka berkata bahwa pemberian maaf itu jauh lebih baik daripada mengucapkan dan memberikan sesuatu tapi diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan di antara kita semua. Oleh karena demikian, ayat Al-Quran dari 6.666 ayat banyak mengungkapkan tentang afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatafakkarun. Inilah kegiatan kita yang betul-betul disampaikan oleh orang tua kita tadi. Pak Kiai Hasri Hanafi menyampaikan bahwa ini adalah mula pertama secara besar-besaran yang dilakukan oleh keluarga Gupi. Kami pemerintah daerah tentu berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya berlangsung pada saat ini, tapi akan berlangsung pada masa-masa yang akan datang. Tepuk tangan untuk Gupi. Berikutnya, saya atas nama pemerintah Kabupaten Majene memohon dengan hormat tanpa menyinggung perasaan kepada salah satu perwakilan dari peserta didik kita yang telah berbakti terhadap agama, bangsa dan negara. Yang ditulis terakhir adalah pembekalan akhir. Sebenarnya bukan akhir pembekalan, tapi mereka adalah orang-orang yang harus kita lindungi, harus kita berikan sesuai dengan tuntunan tujuan nasional kita pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mohon perkenan perwakilan
dari Madrasah Aliyah Gupi yang ada di Rangas. Tepuk tangan untuk Madrasah Aliyah Gupi. Anak perwakilan bisa ada satu orang. Ada satu orang dari Aliyah Gupi, silakan cepat sedikit. Sebagai wujud penghargaan dan kasih sayang kita semua kepada sekolah-sekolah yang bernuansa agama Islam, saya bersedih melihat ketika ada orang-orang yang terlalu menyanjung-nyanjung tentang sekolah umum, sekolah-sekolah yang dihargai oleh pemerintah, tetapi seakan-akan sekolah yang mencari kebahagiaan dunia dan akhirat mereka abaikan. Inilah 3 siswa yang ada di Madrasah Aliyah Gupi yang ada di Rangas. Walaupun 3 orang, mereka mampu membawa nama Gupi. Oleh karena demikian, penghargaan yang sebesar-besarnya, apa yang disampaikan oleh orang tua kita, Kepala Kementerian Agama menyampaikan bahwa saya adalah salah seorang yang susah untuk bekerja di belakang meja karena meja tidak mampu berbicara, tidak mampu membaca, tidak mampu melihat. Yang mampu itu adalah kemampuan kita mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena demikian, apa yang disampaikan oleh Rasulullah berjalan-jalan melihat kondisi dan keadaan, di mana kondisi dan keadaan tergantung dari bagaimana kita melihat generasi kita yang akan datang. Oleh karena demikian, Gupi saya disampaikan, G adalah gemilang. Maknanya adalah cahaya berada di Gupi itu. Hafalkan Quran surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini kurikulum yang terbaik yang akan diajarkan kepada anak-anak kita yang cinta kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah U yang dimaksudkan di sini dan anakku adalah unggul. Yang dibacakan oleh teman tadi itu merupakan salah satu visi dari pemerintah Kabupaten Majene. Yang dimaksudkan unggul di sini adalah bukan yang bergelar profesor, bukan yang bergelar doktor, melainkan yang unggul adalah yang mampu memahami Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran serta mencahayakan Al-Quran dalam kehidupan masyarakat Mandar. Mandar yang merapi, Mandar merapi tahu, merapi gaul dan merapi kini. Kemudian P adalah profesional. Artinya bahwa anak-anak kita yang jumlah lebih kurang 300 orang tadi, jika kita jadikan investasi, maka mereka akan menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Mereka tentu berharap bahwa kalimat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Berikutnya adalah anakku sesudah profesional, maka kamu diharapkan produktif, artinya mandiri dalam kehidupan ini. Jangan menunggu apa yang diberikan oleh presiden, jangan menunggu apa yang diberikan oleh gubernur dan bupati, tapi kita diminta bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi kita kecuali kita semua yang akan berusaha merubahnya. Oleh karena demikian, Kepala Kementerian Agama tadi menasihati kepada kita semua, kita tidak akan mungkin berubah kalau kita tidak berikhtiar bersama-sama. Kemudian I adalah iman kita baik, Islam kita lalu dan ikhlas kita. Diharapkan bahwa jangan mau dengan 3 orang tadi, melainkan kita bangga walaupun 3 orang, tapi mampu memberikan pencerahan kepada generasi-generasi Islam yang lainnya. Ada SMA 1, ada SMA 2, ada SMA unggulan. Jangan berkecil hati wahai orang tua. Sekolah yang akan mampu melibatkan kita bahagia di dunia dan kita masuk surga adalah sekolah-sekolah
berupa buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan generasi kita yang Islam. Maka dari itu yang saya minta, sebelum saya ini kepada anakku sampaikan satu dua kata. Sebelum saya sampaikan satu dua kata, walaupun sedikit saya tidak ada persiapan, minta maaf nanti ala kadarnya saya kasih. Tolong sampaikan kepada orang tua bahwa hidup ini bukan mencari uang, tetapi yang kita cari adalah ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon satu dua kata untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, selama di sekolah madrasah banyak pengalaman yang saya laksanakan. Yang pertama, lomba. Dulu pernah ikut lomba ceramah antar Kabupaten Majene, yaitu mendapatkan juara 2. Saya sangat bangga sekali bisa di tahun-tahun sebelum tahunnya tidak bisa ikut lomba. Jadi di saat saya sudah sekolah di madrasah, banyak ilmu yang kami tahu. Untuk ibu bapak guru yang kami di madrasah, terima kasih banyak atas ajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang disampaikan oleh anak kita dan mewakili seluruh sivitas peserta didik yang kita akan memberikan pembekalan. Insya Allah tidak berhenti pada saat ini, dengan keyakinan bahwa pemerintah Kabupaten Majene dengan visi religiusnya mudah-mudahan memperhatikan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengumuman siswa berprestasi oleh Ibu Guru SPD Kepala NI Rupi Saleta dan Ibu Sunyati SPD kepada Ibu Pengumuman siswa-siswi berprestasi Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah dalam melakukan pendidikan siswi Majene tahun pelajaran 2023-2024. 1. Nama madrasah MAP3A Piramas jurusan IPA. Siswa yang berprestasi. Peringkat pertama Siti Nurhati. Peringkat kedua Dania. Peringkat ketiga Ainun Pratika. 2. MAP3A Piramas jurusan Bahasa. Peringkat pertama Fitri Ramadhani. Peringkat kedua Madania Swati. Peringkat ketiga Asnia. 3. MTS UPI Jakarta. Peringkat pertama Muhammad Badri. Peringkat
diharapkan kepada Bapak dan Ibu Kepala Madrasah untuk naik sebentar ke panggung mendampingi siswa-siswinya yang berprestasi. Selanjutnya, Emaria, peringkat kedua Sarang Sistem, peringkat ketiga Raula Satrio, MTS Kuping Lino, peringkat pertama, peringkat ketiga Nanda Olivia. Dimohon pemberitahuan Bapak Asisten Kesehatan Daerah Kabupaten Majene. Izin Pak, tahan dulu Pak. Kepada Bapak Kepala Madrasah Mekanpa MTS Mekanpa diharapkan naik ke panggung. Kalau yang ini mana nunya? MTS Kuping Bidang, peringkat pertama.
Disilakan. Diharapkan kepada Bapak dan Ibu Kepala Madrasah untuk naik ke panggung. Oke. Ya oke. Ada di sini. Peringkat 1, Muhammad Fadil F.
Jika kita senantiasa dapat berkumpul bersama.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا